Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Putri Jena Dorotul Hikmah dengan NIM 2305086095. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik. Kita langsung aja ke slide yang pertama, yaitu ada perkembangan kognitif. Jadi apa sih kognitif itu? Nah, kognitif dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan sarang seorang manusia saat sedang berpikir. Menurut para ahli, kognisi mempengaruhi aliran kognitivis atau tingkah laku dari seorang anak yang didasarkan pada kognisi, yaitu merupakan suatu tindakan mengenal serta memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Nah, sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kita langsung lanjut aja ke slide yang kedua, yaitu ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi menurut Jean Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Piaget mengajukan 4 konsep yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif, yaitu ada skema, asimilasi, akomodasi, dan ekalibrium. Oke, kita lanjut. Nah, dalam tahap perkembangan kognitif, teori Jean Piaget mencakup tahap sensori motor, profesional, dan operasional. Tahap sensori motorik itu dari umur 0 tahun sampai 1 tahun 5 bulan. Tahap operasional itu dari umur 1 tahun 5 bulan sampai 6 tahun, dan operasional konkret itu dari umur 6 tahun sampai 12 tahun, dan yang terakhir itu ada operasional formal. Nah, pada tahap ini anak udah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Next aja ke slide selanjutnya, yaitu ada perkembangan bahasa. Jadi apa sih perkembangan bahasa itu? Nah, bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Vygotsky dalam Jamaris 2006 mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. Hal ini disebabkan karena yang pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan menjadi dasar bagi kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri. Yang kedua yaitu transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan yang ketiga ada pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan egosentris ke dalam percakapan di dalam diri sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi yang tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana, bahasa yang digunakannya juga sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu memahami lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan itu sendiri. Kita lanjut, sekarang ada karakteristik perkembangan bahasa remaja. Nah, bahasa remaja adalah bahasa yang telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan remaja, mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pada pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang
di dalam keluarga atau yang disebut bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Jadi itu sebenarnya juga tergantung dari lingkungan mereka sendiri ya. Nah, kita sampai ke slide yang terakhir, yaitu ada pengaruh perkembangan kognitif terhadap kemampuan belajar bahasa Inggris. Perkembangan kognitif memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan belajar bahasa Inggris, yaitu pada tahap perkembangan anak, terhadap kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah, dan kemampuan memahami. Konsep semakin berkembang sehingga memudahkan mereka dalam memahami tata bahasa dan struktur bahasa Inggris yang begitu kompleks. Selain itu, kemampuan kognitif juga berperan dalam memproses informasi auditif dan visual yang penting dalam pembelajaran kosakata dan pemahaman teks dalam bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.